Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih sudah join. Kita mulai kuliah pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, tolong di-on-in kameranya ya. Tetap terang aja. Baik, kali ini saya akan mengulang materi yang harusnya saya sampaikan minggu lalu, yaitu tentang penulisan latar belakang masalah. Jadi teman-teman, di depan teman-teman itu sekarang ada yang namanya proposal tesis. Kenapa tesis? Tesis ini ditulis tahun 2016, makanya relevan untuk tahun ini yaitu 2021. Harapan Bapak, latar belakang ini nanti yang kalian tulis dan kalian kumpulkan di Google Classroom itu seharga sama dengan apa yang saya inginkan di proposal ini yang saya contohkan. Jadi besok UTS-nya kalau tidak salah tanggal 30 April. Udah dapat jadwalnya belum? Belum, Pak. Belum. Belum toh? Oh, belum aku share. Sorry ya. Nanti gue share. Jadi teman-teman UTS-nya di bulan puasa dan tidak akan sama dengan kelas penulisan PR yang lainnya, proposal PR yang lainnya. Saya hanya minta teman-teman seminar substansi penelitian, yaitu dari latar belakang masalah, rumusan masalah, sampai manfaat penelitian saja. Belum ke teori dan belum ke metode, ya. Jadi masih sampai situ. Oleh karenanya kita bedah dulu bagaimana sih menulis latar belakang yang baik. Judulnya di sini yang saya kasih share screen ke teman-teman, itu adalah tentang dinamika komunikasi dalam program translokasi. For your information, program translokasi itu sangat mirip dengan relokasi gitu ya. Jadi perpindahan tempat dari tempat X ke tempat Y. Nah, dinamika komunikasi yang diteliti ini berhubungan dengan strategi bagaimana kita berkomunikasi dengan stakeholder, dalam hal ini si penambak udang itu. Jadi ini terjadi di pesisir selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimana bahwa semuanya itu tanah sultan atau sultan ground. Jadi nggak bisa dimiliki oleh perorangan, tapi milik keraton sultan ground. Jadi bagaimana persuasi dari si sultan ground itu yang pemilik tanah, dalam hal ini keraton, ke masyarakat, si pemakai, yang ternyata sudah berdiri industri UMKM tambak udang di pesisir selatan. Jadi intinya teman-teman itu memakai tanah buat jualan, tapi tanah itu kemudian ingin dipindah karena ada bahaya lingkungan segala macam. Nah, bagaimana persuasinya? Itu ya, paham ya? Jadi berangkat pasalnya dari situ. Di awal, karena ini menggunakan kualitatif, maka dia paradigmanya langsung ke khusus. Artinya dia sudah ngomongin industri tabak udang, tidak lagi hal-hal yang umum. Udang adalah sejenis binatang laut yang temannya SpongeBob, enggak. Jadi udah industri, ngomongin industri. Nah, namun masalah itu dari tahun 2012 sampai hari ini itu dianggap liar karena masuk ke zona konservasi pemerintah Kabupaten Bantul. Gitu ya. Nah, jadi di latar belakang paragraf awal itu dia sudah apa namanya? Sudah ngomongin yang khusus, jadi industri bla bla bla. Nah, teman-teman kalau ngambil kualitatif udah khusus kayak gini paragrafnya. Jadi udah ngomongin objek penelitian tuh apa. Kalau objeknya teman-teman penelitian adalah sebuah industri, ya udah ngomong industri PT X, PT Y adalah PT yang bergerak di bidang seperti itu. Tidak lagi ngomongin hal-hal yang umum. Nah, kemudian di sini teman-teman juga harus kita ke halaman 2 ya. Nah, ketika ingin mendapatkan sumber dari internet, kalian jelasin dulu ya. Jadi isinya http://batulkap.co berita pemantauan tambak udang di pantai selatan Bantul itu di paragraf pertama. Jadi saya selaku dosen tidak lagi mengklik link ini untuk melihat apa isinya, tapi udah dirangkum di paragraf awal. Kalau besok teman-teman mau mengutip dari internet tentang berita online,
ataupun apa, teman-teman rangkum dulu, baca dulu, dirangkum, jadikan satu paragraf, kemudian masukkan sumber yang ada di internet tersebut. Jadi jangan sampai pembaca proposal teman-teman tuh harus mencari atau mengklik link copy paste, habis itu jangan, tapi ceritakan dulu isi linknya tuh apa sih, gitu ya. Bagus lagi kalau teman-teman ketika mencitasi dari internet itu dikasih kapan waktu citasinya, siapa pencitasinya. Itu teman-teman sendiri, diaksesnya tanggal berapa, pukul berapa, itu lebih bagus lagi. Nah, terus di sini kalau menulis sebuah proposal penelitian itu berangkat dari masalah. Apa sih masalah itu? Masalah adalah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Is problem, gitu ya. Masalah itu. Maka dari itu, teman-teman sudah tahu, sudah paham bahwa masalah yang akan diangkat di penelitian kalian itu apa. Sudah dijelaskan di latar belakang masalah. Gitu ya. Pada akhirnya, teman-teman juga memaparkan sebuah data. Nih, contoh, datanya tuh ini teman-teman. Ini dari penelitian tahun 2014. Hasilnya tuh ini. Ada figur, bukan gambar ya, ini figur. Nah, jadi Pak, ini kok saya jadi hostnya? Pak, itu masih di unmute. Masih di mute, belum di unmute. Oke, Pandu, kasih hostnya ke saya. Salah teknis kayaknya. Bisa? Udah? Sip, thank you Pandu. You save the day. Sampai mana tadi? Nah, ini ya. Jadi, di latar belakang masalah itu, teman-teman harus sudah menunjukkan data. Datanya adalah dari teman-teman bisa ngeliping koran. Kemudian kalian mengunjungi websitenya, ya. Karena datanya ini berupa data-data virtual, teman-teman carinya di media-media virtual dengan keyword-keyword tertentu. Misalnya kalian ingin meneliti satu PT dengan CSR yang mengajak orang-orang untuk berdonasi sampah, kemudian nanti diganti semacam uang ke yayasan X misalkan. Nah itu teman-teman siapa endorsement-nya, kemudian beritanya ada di mana aja, website perusahaannya seperti apa, itu semua adalah data, itu ya. Jadi jangan bingung, jangan mengambil data yang kalian tidak bisa ambil di masa pandemi, gitu ya. Kalau ini data yang ini kajian akademik itu saya ambil dari jurnal penelitian yang pernah meneliti tentang zona konservasi, gitu ya, diambil. Nah, jadi di sini kalian elaborasi. Di sini ada prawawancara teman-teman. Nih, prawawancara ini digunakan ketika teman-teman bisa melakukan wawancara. Ketika tidak bisa, kalian gunakan kata prawawancara ini menjadi kutipan di berita online dengan sumber ini. Di berita-berita online itu kan ada kutipan-kutipan narasumber kan ya. Nah, itu kalian bisa jadikan data. Oleh karenanya nanti ketika teman-teman membangun sebuah LBM, ini LBM-nya panjang banget teman-teman, jadi sampai 6 halaman. Nah, saya langsung ke kalimat terakhir. Runtut ya, khusus makanya, terus kemudian di paragraf terakhir, 2 paragraf terakhir itu harus ada statement peneliti atau academic statement atau academic reason. Karena tadi LBM itu kan gabungan dari data-data yang kalian dapatkan secara online untuk membangun opini. Kenapa ini harus diteliti nih? Kemudian di akhir paragraf sebelum rumusan masalah, kan dari rumusan masalah bawah nih. Nah, inilah dia. Keberadaan bla 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 bla, ada kalimat urgensi dari penelitian ini adalah untuk memotret, merekam pendekatan pemerintah yang terwakili oleh tim kerja
untuk menyuarakan program translokasi. Jadi ini tentang sosialisasi program. Harus teman-teman tunjukkan pentingnya penelitian ini di mana. Gitu. Ya. Oleh karenanya nanti rumusan masalahnya kalau kualitatif biasanya dengan bagaimana, kalau kuantitatif apakah ya? Apa? Kuantitatif apa hubungan korelasi bla bla bla. Kalau kualitatif bagaimana bla bla bla. Kalimat tanya ini nanti kalian bisa pelajari di buku-buku metode penelitian kualitatif atau kuantitatif. Tujuannya jangan pernah membicarakan tentang untuk melihat, tapi explore. Ya, mengeksplorasi. Kenapa sih perusahaan X atau Y itu melakukan pendekatan ini? Kenapa sih pendekatan ini dan sebagainya? Nah, kemudian manfaat penelitian ini secara akademik adalah kayak gini, secara praktis kayak gini. Jadi secara akademik itu membahas teman-teman tentunya memperkaya kajian di bidang keilmuan komunikasi. Jadi jangan pernah mengambil penelitian yang bukan komunikasi, apalagi kita kelasnya adalah penulisan public relation. Tetap keilmuannya adalah komunikasi. Secara praktis, teman-teman mau ngapain nih? Mau ngasih masukan, mau ngasih gambaran, atau apa gitu ya? Mau menciptakan model komunikasi atau gimana? Tentunya secara praktis dan secara akademik ini berbeda. Oleh karenanya, teman-teman untuk UTS besok tanggal 30 April cukup sampai manfaat penelitian saja. Ya. Jadi ada 4 item. Pertama, latar belakang masalah, kedua, rumusan masalah, ketiga, tujuan penelitian, keempat, manfaat penelitian. Gitu untuk UTS. Gitu. Ya, ada yang mau konsul sekarang? Kita buka konsul aja ya, biar lebih menarik. Dari teman-teman 14 hari saya blongkan untuk mengerjakan LBM. Adakah yang mau dikonsultasikan? Silakan. Ngomong apa aja nggak apa-apa untuk itu. Saya sambil minum ya, haus. Ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak salah yang baru ngirim Mas Febri Anggara, kalau nggak salah. Tadi saya cek. Jadi nanti di classroom cukup mengirimkan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, sampai ke manfaat aja. Nggak usah sampai metode. 4 itu yang digunakan untuk UTS nanti. Oke ya. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman? Pak, academic reason itu tujuan masalah ya? Academic reason itu adalah gini, misalkan nih, kamu ingin meneliti perusahaan X gitu ya, perusahaan X, terus kemudian kamu udah beropini dengan data-data di latar belakang masalah. Datanya ini Pak, saya itu mau meneliti karena datanya ini. Jadi dia itu banyak masalahnya. Terus kemudian academic reason itu adalah penguatan dari latar belakang masalah, bukan tujuan. Penguatan dari latar belakang masalah. Jadi kamu menciptakan kenapa kok ini harus diteliti sih, gitu loh. Kamu menciptakan statement di situ. Statement itu dari si peneliti itu, urgensi penelitian atau academic statement. Yang tentunya tidak lantas ngawur, tapi dengan data yang sudah dipaparkan di latar belakang masalah. Itu. Jadi masuk akal. Oh, Mas Pandu meneliti X perusahaan X strategi community development-nya itu karena dia berbeda. Yang biasanya pendekatannya melalui hulu ke hilir, ini dari hilir ke hulu. Jadi mereka inflow. Contoh, saya terkesan ketika teman-teman meneliti strategi community development-nya Smartfren, Indosat, dan sebagainya di masa pandemi. Kenapa? Karena dia tidak jualan pulsa atau paket data. Kita tahu mereka provider ya. Jualannya apa? Masker. Masker itu difoto, dipakai di sosial media,
kemudian menciptakan masif gerakan untuk beli paket dari provider ini gratis untuk penanggulangan pandemi gitu. Seperti itulah teman-teman, itu bagus. Jadi carilah program-program PR di berita online dan sebagainya yang menarik gitu. Nih, gitu. Pak, saya pakai pengaruh promosi perusahaannya itu perusahaan Starbucks, bisa nggak Pak? Kayak pakai pengaruh promosi official account line Starbucks. Mau kuantitatif? Tapi ya minat beli tapi Pak. Oh, terhadap minat beli kuantitatif. Nah, di latar belakang itu Mas Pandu nanti harus bisa memaparkan data terkait tentang promosinya itu, strategi promosi dari Starbucks itu. Ya nantinya kamu kuatkan kenapa ini harus diteliti, karena ini new, ini adaptif, ini baru gitu. Nah, sangat mudah sebenarnya membuat proposal PR di masa pandemi karena banyak perusahaan yang dia bagus-bagus strateginya di masa pandemi gitu. Gitu. Halo? Halo Pak, masih di mute. Ya, sorry putus lagi. Tadi sampai mana? Ya, udah. Saya jadiin host lagi. Ya gampang. Thank you. Thank you Mas Pandu. Jadi sampai mana ya? Saya ngomong apa tadi? Tadi pengaruh strategi Starbucks pengaruh promosi, Pak. Pengaruh promosi. Bentar. Itu enak jadiin kualitatif sebenarnya, tapi saya disclaimer dulu ya. Saya masih belajar kuantitatif. Jadi kita sama-sama belajar. Kualitatif, saya selalu pakai kualitatif untuk penelitian. Gitu. Tapi nggak masalah. Nanti kita sama-sama belajar. Kalau untuk Mas Pandu, dia ke kuantitatif karena dia ngomong pengaruh promosi terhadap minat beli ya. Nah, promosinya itu yang kamu jabarkan di LBM. Apa aja sih strategi promosi yang sudah dilakukan? Dan kemudian ada data peningkatan pembelian dari Starbucks yang bisa diakses secara online. Kalau itu memungkinkan, ya. Misalnya dari websitenya, dari berita online, yang dia benar-benar menjelaskan Starbucks itu naik gitu. Biasanya itu dari lembaga survei dan sebagainya. Lalu di akhir LBM, kamu bilang, ini tuh layak loh diteliti karena datanya tuh bilang gini, di masa pandemi dia justru naik di saat yang lainnya turun, kayak gitu. Jadi saya ingin meneliti kenapa kok bisa strategi promosinya atau promoting strategi approach-nya itu bisa mendukung minat beli atau tidak. Saya ingin melihat itu. Ada kaitannya atau enggak? Itu kan jangan-jangan ada faktor lain selain strategi promosi. Gitu. Boleh kok Mas Pandu. Monggo. Tapi yang jelas kelemahannya teman-teman ketika menulis proposal itu di latar belakang masalah itu nggak kuat datanya. Kenapa bisa nggak kuat? Ya mudah. Dari daya keponya teman-teman harus ditingkatkan seperti teman-teman mencari semua data tentang Aura sama Atta kemarin nikah, misalkan. Jadi daya eksplorasinya harus tinggi, gitu ya. Teman-teman harus benar-benar kepo kalau ketika melihat satu organisasi PR-nya gitu kan, dari berita online X, Y, Z diteliti, dari media sosialnya kalian juga tracking, dari jurnal penelitiannya kalian tracking. Nah itu datanya teman-teman secara data-data virtual. Kenapa? Karena teman-teman sekarang belum saatnya untuk meroleh data-data yang dia tatap muka atau langsung. Jadi data-datanya semua based on internet, gitu ya. Betul. Gitu. Sip ya. Jadi saya bocorin sekarang ya, teman-teman yang untuk UTS-nya ya. Boleh ya? Atau besok aja? Halo, cek. Boleh saya? Ya Pak, halo. Kisi-kisi UTS? Macet Pak. Oh sorry. Oke, saya ngomong kisi-kisi UTS-nya sekarang apa besok? Pak, saya mau. Gimana sih?
Mau konser boleh nggak, Pak? Boleh. Mau nge-share? Pak, misal Cindy itu ngambil misalnya penelitian yang ngambil di toko bakery. Nah, kan toko bakery-nya belum termasuk PT, Pak. Tapi kan kalian di tempat kerja ini, Pak, contohnya. Jadi kalau sekalian penelitian di sini itu kayak udah tahu masalahnya di dalam perusahaan ini apa gitu. Cuman kan statusnya kan belum PT, baru CV. Itu gimana ya, Pak ya? Gini, Cindy, sebenarnya tidak ada masalah tentang status. Yang jadi masalah adalah jangan sampai dosenmu, saya, itu mengira kamu mencari mudahnya dalam melakukan penelitian. Paham ya? Gimana, Pak? Maaf, enggak. Ya, jadi Cindy, masalahnya itu bukan di statusnya PT atau di CV dan sebagainya. Tapi jangan sampai dosenmu itu menganggap kamu mencari gampangnya dalam tanda kutip untuk melakukan penelitian. Gitu. Ya. Jadi buatlah judul itu semenarik mungkin, seurgen mungkin, sekompleks mungkin, sehingga saya tidak tahu bahwa kamu bagian dari PT itu. Itu atau CV itu. Oleh karenanya perlu sudut pandang penelitian. Nah, teman-teman jangan lupa untuk selalu baca jurnal dalam hal ini. Gitu ya, mirip-mirip dicari gitu jurnalnya, di googling, di Google Cendekia gitu yang murah, gratis. Nah, pada akhirnya teman-teman menemukan saya meneliti di bagian ini, Pak. Kalau kualitatif, more spesifik itu bagus. Jadi lebih spesifik, tajam itu bagus. Tapi kalau kuantitatif, dia lebih mengarah kepada bagaimana sih pengaruh X terhadap Y segala macam seperti yang Mas Pandu tadi. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Selamat bergabung yang baru datang. Makasih ya, Pak. Yuk. Oke, jadi mumpung banyakan nih ada 13 orang dari 17. Teman-teman, saya akan kasih kisi-kisi tentang UTS. Mohon didengarkan ya. Oke. Pertama, tugas teman-teman untuk upload latar belakang masalah, rumusan masalah sampai ke manfaat penelitian di Google Classroom. Jangan lupa. Oke. Paling lambat Bapak tunggu hari Rebo. Hari kedua puasa, ya. Tanggal 14 April di Google Classroom. Oke ya, paling lambat. Terus kemudian untuk UTS, mohon disimak. UTS kelas penulisan proposal public relation kelas N, Universitas Samadala Yogyakarta, adalah seminar substansi penelitian. Sampaikan kisi-kisinya Mas Haji. Mas Haji. Cek. Oke. Sip. Teman-teman, saya ulangi ya. Mau closing nih. Jadi akan saya sampaikan kisi-kisi. Pertama, teman-teman jangan lupa upload naskah dari latar belakang masalah, rumusan, tujuan, manfaat penelitian ke Google Classroom paling lambat hari Rabu tanggal 14 April 2021. Jamnya 00.00 ya. Paham? Jadi paling lambat hari Rabu besok untuk diupload naskahnya. Kemudian UTS-nya adalah seminar substansi penelitian. Teman-teman melakukan seminar secara virtual yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian, di-upload di platform YouTube selama 7-15 menit. Nanti link YouTube-nya di-share ke saya. Ya. Boleh dengan cara apapun, teman-teman boleh mau yang jadi konten kreator silakan, videonya bagus, boleh dengan rekaman Zoom juga boleh. Monggo, yang jelas teman-teman
seminar substansi penelitian virtual via YouTube 7-15 menit. Slide-nya dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ada pertanyaan? Pak, mau tanya Pak. Ya, apa? Artinya kalau pas presentasinya nanti itu nggak yang ditampilkan itu nggak harus berupa Word kan Pak? Boleh yang lain kayak PPT atau yang lainnya? Boleh, Boleh tapi untuk pembukanya harus ada orangnya. Presenternya harus ada. Gitu. Oh ya Pak, Jadi- mau nanya yang bagian itu. Yes, thank you. Apa lagi? Mau nanya lagi Pak. Jadi kalau misalnya kan pakai penelitian kualitatif nih saya nih Pak. Terus habis itu saya mau meneliti tentang media promosi melalui sosial media gitu kan. Nah, karena sosial media luas, kalau misalnya saya fokusin di satu sosial media, misalnya Instagram gitu, gimana Pak? Boleh? Apa lebih baik atau enggak? Boleh. Kalau kualitas itu lebih bagus fokus ke Instagram. Cuman nanti beratnya adalah kamu pakai apa teorinya ke depannya. Apakah nanti kamu pakai pendekatan media studies atau pendekatan media baru atau pakai marketing mix promotion 4P itu. Sekarang udah 7P. Gitu. Jadi harus dipikirkan juga setelah ini kan teman-teman buat proposal utuh sampai metode penelitian. Nah, untuk latar belakang masalah ini yang ingin saya lihat adalah teman-teman itu sense of penelitiannya muncul. Jadi kalau untuk Instagram tidak apa-apa asalkan memang itu urgent. Jadi tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman juga bahwa ada yang namanya academic statement untuk mendukung data-data yang ada di ABM. Itu harus teman-teman sampaikan. Itu. Jadi nggak masalah, Mbak. Oke? Oke Pak, artinya kalau misalnya kita ngambil datanya dari, kan karena saya meneliti lewat Instagram gitu, saya ngambil datanya dari Instagramnya gitu penelitiannya. Apa yang Bisa juga. digambarkan di presentasi besok atau gimana? Kalau untuk, jadi di IBM itu kan adalah kumpulan data, bukan kumpulan opini. Nah, data terkait Instagram, kamu juga harus memulai dari kenapa Instagram? Apakah platform ini menjadi platform pilihan paling utama di Indonesia? Ditimbang YouTube ataupun Twitter dan sebagainya. Cari data itu yang pertama. Yang kedua, cari tentang perusahaannya. Tentunya kamu bisa mengkomparasi dari media sosial lainnya, walaupun yang diri pada akhirnya Instagram. Di Facebook dia ngomong apa, Twitter ngomong apa, marketing email dia ngomong apa, di websitenya dia ngomong apa, baru kamu sangkutin bahwa yang ingin saya teliti Instagram, karena ini, gitu. Paham ya? Jadi untuk membangun opini tidak dari satu platform media, tapi yang diteliti memang Instagram doang. Datanya disampaikan di LLBM itu dari apa yang dimiliki perusahaan itu. Gitu. Artinya kita ngambil data yang kemudian kita bandingkan sama apa yang mau kita teliti gitu ya Pak ya. Terus mengapa kita teliti tersebut gitu. Yes, itu academic statement. Makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Pak, berarti saya tetap harus nyebar kuesioner ya Pak ya, kalau kuantitatif? Pada akhirnya, kalau untuk pradata, kemungkinan besar nggak usah, Mas. Nggak usah. Karena kamu membentuk data itu kan, kenapa itu diteliti itu datanya tuh ngomong ini, data yang udah ada aja. Tapi pakai rumus gitu aja nggak apa-apa, Slovin gitu ya. Nah, itu nanti di metode penelitian. Tapi di latar belakang masalah itu kan kamu tuh gelisah gitu loh. Aku mau meneliti ini itu karena aku gelisah gitu loh. Karena aku pingin gitu. Oh, iya, Pak. Jadi ini datanya gitu loh. Ini loh Pak datanya. Aku mau meneliti itu ini gitu loh. Kayak kalian lihat suatu apa namanya? Mau beli handphone lah misalkan ya. Sebutlah itu produknya X. Kalian pasti akan lihat unboxing-nya, videonya, reviewnya, ya kan? Kalian akan lihat beritanya, kemudian kalian lihat press-nya, kalian akan lihat di platform e-commerce-nya, mau dari Bukalapak, segala macam. Nah, itu yang saya butuhkan di latar belakang masalah. Jadi alasan lu beli handphone, itu lu udah lihat e-commerce, udah lihat video unboxing, udah itu. Nah, jadi gelisahnya di situ gitu loh. Paham ya? Itu sih. Asik kan? Pak, benar Pak.
Ya, Pep, kamu udah ngirim ya? Ya udah baru kemarin Pak kayaknya. Yoi. Nah itu Pak, kalau di latar belakang itu penelitian harus ditulis juga nggak Pak? Misalnya ini menggunakan penelitian kualitatif gitu. Nah dan juga bagaimana Pak ketika kita menggunakan metode penelitian kualitatif, apakah itu hanya menggunakan argumen dan data-datanya itu nggak perlu hanya mengambil di media atau di jurnal atau di Twitter dan media sosial lainnya Pak? Bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi kita ngomongin tentang istilahnya adalah data dari media baru, ya. Setiap postingan itu merupakan data, kalau menurut saya di kualitatif itu jadi data. Yang membingkai data itu agar teman-teman tidak tersesat pikirannya adalah kalian mau meneliti sampai sejauh mana. Ketika ngomongin kualitatif, apakah datanya hanya dari media sosial? Tentunya tidak. Pertama, kalau zamannya saya masih kuliah, ketika dosen saya suruh clipping koran dari periode 2010 sampai 2020, 6 media itu benar-benar di clipping itu ada maksudnya. Kenapa? Karena akan ada berita muncul tentang apa yang kita teliti. Nah, itu udah data. Tapi zaman sekarang kan kalian bisa dengan search engine optimalis itu, yang namanya Mbak Google itu, kalian bisa mencari berita online segala macam. Tentunya, kualitatif harus didukung dengan wawancara terhadap narasumber. Nah, wawancara ini tidak semua orang diwawancarai, tapi orang-orang yang dengan kriteria tertentu masuk dalam penelitian teman-teman. Ya nggak mungkin dong ketika teman-teman meneliti tentang Starbucks, kalian wawancaranya ke petugas McD, kan nggak mungkin, beda jauh. Nah, karena kualitatif itu, kalau teman-teman tidak memagari di latar belakang, itu nanti teman-teman akan banyak data. Makanya dikenal dengan istilah triangulasi penelitian. Ada data wawancara yang paling top, kemudian sisi kiri ini ada data fisik, dokumen-dokumen, yang sini adalah dokumentasi atau foto. Jadi nggak mungkin semuanya kita masukin. Nah, caranya memagari bagaimana? Lihat ini. Bentar. Nih, saya ulangi lagi. Ini kan kualitatif nih. Bagaimana dinamika komunikasi aktual dalam program translokasi Tambak Kudang Kabupaten Bantul. Kalimatannya bagaimana itu kualitatif. Kalau apa kuantitatif. Disinilah yang namanya academic statement yang Bapak harusnya teman-teman ada. Maka melihat hal itu, urgensi dari penelitian ini adalah untuk memotret merekam pendekatan pemerintah aja. Ya, jadi yang diteliti itu pendekatan pemerintah, bukan pendekatan warga ke pemerintahnya, bukan responnya. Tapi cara pemerintah mendekati warganya aja yang terwakili oleh tim kerja translokasi tambak. Jadi pagernya di situ. Oleh karena itu dalam setiap penelitian, tadi mau meneliti Instagram, Starbucks, dan sebagainya, teman-teman harus mageri. Aku tuh mau meneliti yang mana, gitu kan. Kalau kualitatif logikanya dari khusus ke umum, kalau kuantitatif dari umum ke khusus. Gitu. Jadi di latar belakang masalah ini yang nanti akan saya nilai benar-benar adalah gimana teman-teman menciptakan bahwa ada data di sini. Nih, ini semuanya kajian teman-teman. Jadi nggak ada data yang ketemu langsung dengan narasumbernya dulu. Kalaupun ada data kutipan prawawancara ini, itu karena dilakukan sebelum pandemi. Tapi bisa dong teman-teman ketika ada berita tentang perusahaan itu, ada narasumber yang diwawancarai, dia ngomong dan disubmit di berita itu, kalian tulis saja kutipan dari berita ini. Itu udah data. Gitu. Gitu ya. Ada yang masih bingung? Oh, Pak, begini Pak, misalnya wawancara itu udah terjawab ketika dia diundang ke narasumber, dia sebagai narasumber di media kayak TV One atau Metro gitu Pak. Kita ngambil data itu melalui dia ketika berdialog itu Pak. Bagaimana itu Pak? Ya nggak gimana-gimana. Jadi kalian harus men-coding itu. Jadi kalian nonton rekaman wawancara itu, kemudian kalian buat translate-nya, si A ngomong apa, si B ngomong apa, si C ngomong apa, sampai acara itu berakhir, kemudian kalian coding. Kalau data A itu masuknya ke
untuk yang penelitian tentang Instagram. Kalau yang data B itu masuknya untuk penelitian tentang Facebook. Oh, ternyata kamu ingin meneliti media sosial yang digunakan perusahaan X. Gitu. Tapi jangan semuanya ditujukan di latar belakang masalah gitu. Karena penulisan latar belakang masalah itu cukup 3 sampai 4 halaman aja gitu. Nggak boleh lebih. Kenapa? Kalian akan kehabisan bensin di awal. Jadi jangan semuanya, saya punya data ini nih, mau saya keluarin semuanya. Jangan. Harus dipilah-pilah. Yang untuk LBM itu yang ini. Kenapa? Karena saya ingin opini saya diterima Pak Ade untuk nantinya ini bisa diteliti. Kan tujuannya itu. Makanya nanti datanya untuk membangun opininya teman-teman aja. Gitu. Wah, tidur kayaknya. Ada lagi mungkin? Terima kasih, Pak. Oke. Berarti ini hari Rabu ya? Hari Rabu nanti ke Google Classroom, ya. Ke Google Classroom dulu, naskahnya dulu, naskah yang itu tulis ya at least 5 sampai 7 halaman lah. Itu udah sampai manfaat aja, jangan semuanya ya. Jadi cuman LBM, rumusan, tujuan, manfaat. Terus kalian saya kasih kisi-kisinya untuk UTS, yaitu seminar substansi virtual sedari awal. Kenapa? Karena harus dikumpulkan paling lambat tanggal 30 sesuai dengan jadwal UTS. Gitu. Karena ada proses editing segala macam. Nah itu. Pak, saya mau tanya, Pak. Yuk. Soal itu academic creation. Ya. Memang sudah menjadi aturannya dalam penulisan LBM, academic creation itu selalu ditempatkan bagian akhir. Ya, jadi beda dosen, beda pendekatan sih, Mas. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan academic reason di akhir, kenapa? Karena logikanya teman-teman udah memaparkan data sepanjang LBM itu ditulis. Jadi si academic reason itu menguatkan, aku mau meneliti ini, Pak. Inilah alasan gue mau meneliti ini di bagian ini, Pak. Gitu. Jadi kamu udah merasa yakin sebelum kerumusan masalah bahwa data yang kamu paparkan di LBM itu layak untuk diteliti. Gitu. Jangan sampai ada pertanyaan konyol dari saya, yang dia konyol itu dalam artian urgensi. Contoh gini, manfaat iklan rokok di Ring Road Selatan. Tapi nggak ada academic reason-nya. Makanya saya tanya, kenapa harus Ring Road Selatan? Kenapa nggak utara? Kenapa nggak barat? Kenapa nggak timur? Jangan sampai ada pertanyaan sekonyol itu. Makanya jangan menulis LBM itu hanya common sense peneliti, tapi paparkanlah data. Kalau Pandu tadi bilang Starbucks ini mau saya teliti tentang strategi promosinya, ya dia harus nunjukin data. Kenapa kok strategi promosi yang diteliti? Apakah penjualannya menurun? Gitu. Jadi harus pemaparan data. Oke, gitu ya. Pak. Ya, Pak. Siap. Paham ya? Sebenarnya Pak, Ya. kalau saya di rumusan masalahnya jadinya seberapa besar pengaruh promosinya. Jadi ini saya objek penelitiannya ke mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018. Itu bisa nggak, Pak? Bisa, tapi di LBM harus dijelaskan ke saya kenapa kamu milih mahasiswa komunikasi 2018. Apakah dia member tetap seperti member Jakarta 48? Ini kan masih minat beli gitu, Pak. Maksudnya yang belum beli ada nggak minat untuk membeli? Berarti orang-orang bisa. Jadi cuma spesifikasi terhadap minat beli itu harus kuantitatif itu nggak bisa dispesifikan gitu, Mas. Gitu ya. Jadi kalau kamu bilang komunikasi 2018, di LBM itu harus ada data yang menunjukkan bahwa si komunikasi 2018 ini siapapun orangnya itu adalah orang-orang yang jarang membeli atau tidak pernah membeli Starbucks. Kan susah. Susah kan? Susah kan? Yeah. Kenapa? Karena kamu di bagian variabel Y-nya itu tidak jelas. Jadi yang kamu teliti itu adalah strategi promosi terhadap minat beli aja, tapi tidak usah menyasar ke komunikasi 2018. Oh, oke.
Berarti objek penelitiannya siapa, Pak? Populasinya siapa, Pak? Nah, itu nanti yang akan dibahas di metode penelitian. Metode. Oh. Nanti saya mikirnya ke depan lagi, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Kan proses, nggak bisa lah instan gitu. Ya, makasih, Pak. Sip. Ada lagi? Ada lagi? Teman-teman? Udah ya, kita akhiri ya. Udah jam 4, kuliah jangan lama-lama lah. Oke gitu ya. Pak, Hey. kalau misalnya kan ini kita ngumpulin data nih kan hari Rabu nih. Nah setelah itu bakal ada koreksi apa gitu nggak Pak? Enggak. Koreksi akan saya lakukan setelah pengiriman video seminar substansi UTS teman-teman. Tenang aja. Saya nggak sejahat itu kok. Oke Pak. Jadi saya akan komparasi apa yang kamu tulis sama nggak dengan apa yang kamu presentasikan. Gitu. Jadi ketika kalian log hari Rabu besok, itu yang akan kalian presentasikan. So be careful about that. Oke, ada lagi? Kalau ada yang kurang jelas, masih boleh itu nggak Pak? Masih boleh tanya lewat WhatsApp nggak Pak? Boleh, tanya lewat WhatsApp boleh, tapi jangan malam-malam ya, karena saya tidur. Oke ya. Kalau mau minjemin duit sambil ngajak Uber nggak apa-apa. Ayo lah, gitu kan. Pak, terakhir, Pak. Apa? Nah, berarti judulnya kira-kira yang masuk gimana nih, Pak? Saya tadinya pengaruh promosi official account line Starbucks terhadap minat beli mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Berarti saya hapus saja tuh mahasiswa ilmu komunikasinya. Iya, karena tidak ada alasan yang kuat kenapa harus komunikasi Ahmad Dahlan, kecuali di kampusmu lantai 1 berdiri Starbucks. Baru boleh lu teliti. Atau saya jabarin aja di Starbucks mana gitu ya di sini. Nah, itu lebih bagus. Yep. Berarti datanya kamu harus mengeksplorasi kenapa Starbucks itu yang paling ramai dikunjungi. Ini kayak penelitian Nah, saya. berarti saya ya. Kayak penelitian saya dulu membandingkan McD yang ada di Jogja ini yang paling ramai yang mana? Sudirman jawabannya teman-teman. Kenapa? Karena bumbunya lebih enak. Itu dari kualitatif. Nyebar kuesioner ke McD gitu. Kayak gitu. Nanti Mas Pandu mungkin arahnya ke sana. Nyebar kuesionernya ke Starbucks, terus berarti nyarinya rata-rata jumlah pengunjung, Pak ya? Iya, benar. Gitu. Oke, makasih, Pak. Jadi kamu sekarang buatlah itu namanya member Starbucks itu, terus belilah kopinya, segala macam, ngobrol-ngobrol dengan pengunjungnya, gitu kan. Semoga yang penulisan prosa PR ini bisa dibuat skripsi ya. Jadi kalian nggak 2 kali kerja. Sip, gitu? Udah? Ada lagi? Nggak ada ya? Pak. Sip, thank you. Marilah kita akhiri pertemuan sore hari ini. Ya, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, Pak. Sip, nanti rekamannya ini saya share di YouTube, tapi saya private. Kalau teman-teman mau lihat lagi ya. Oke? Oke, Pak. Oke, thank you. Kurang lebihnya, mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin ya. Selamat puasa ya. Mohon maaf lahir batin ya. Selamat puasa. Jangan lupa Puasa nanti, Pak. Ya. Sip, thank you. PR Pak.